apa namanya sidang tugas akhirnya. Minta izin saya bacakan dulu riwayat hidup kandidat. Oke, sebentar. Saya bacakan riwayat hidup. Terima kasih. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di suasana COVID-19 ini, pandemi yang belum juga kunjung selesai, kita akan menyelenggarakan sidang tugas akhir atas nama kandidat. Saya bacakan riwayat hidupnya. Nama Muhammad Yudiansyah Taufik Suyanto, NRP 16301014, tempat tanggal lahir di Kota Pinang 13 Oktober 1995. Laki-laki, agama Islam, belum menikah, alamat rumah Jalan Karya, Wisata Komplek CIP 2A 16 Medan. Nama orang tua, nama ayah Bapak Insinyur Haji Sopdodik Suyanto, pekerjaan pegawai swasta. Nama ibu Insinyur Haji Sri Rahayu Harahap, rumah tangga. Daftar riwayat pendidikan dan keahlian, tamat SD tahun 2006 dan terima di Unpas tahun 2016. Nah, ini prestasinya menarik. Prestasinya futsal, gaming, and modding. Modding itu naon? Jadi ikut kostum case-nya PC, Pak, gitu. Jadi komputer itu di custom gitu, Pak. Kalau modding. Oke. Ya, judul tugas akhir, optimalisasi beban kerja operator sub isi lower arm di PT XYZ menggunakan metode TMAC. Pembimbing saya sendiri dan pendalam Bapak Dr. Riza Patanisak MT. Baik, Saudara Yudi, itu daftar riwayat hidupnya. Kemudian kita di sidang ini akan terdiri 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi 15 menitan. Yang kedua adalah tanya jawab, evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penilaian. Baik, kami persilakan Saudara Yudi untuk melaksanakan presentasinya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul optimalisasi beban kerja operator subasi lower arm di PT XYZ menggunakan metode DMAIC, studi kasus di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau PT Temin. Tugas akhir ini ditulis dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Yudiansyah Taufik Suyanto, dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin, Bapak Insinyur Haji Erwin Maulana Pribadi MT selaku dosen pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Riza Fatoni Ishak MT selaku dosen penelaah, dan Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli A MT selaku dosen penguji. Berikut agenda kegiatan presentasi sidang TA saya. Saya mulai, Pak. PT Temin mempunyai 3 plan utama di Indonesia yang berlokasi di Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kawasan Karawang International Industry City atau biasa disebut KIIC. Nah, penelitian ini juga bertempat di salah satu plan tersebut, yaitu plan 2, yang memiliki alur produksi tahap pertama stamping, yaitu proses pembentukan dan pencetakan bahan baku menjadi komponen atau part. Tahap kedua, welding shop, yaitu proses penyatuan komponen tersebut menjadi barang setengah jadi seperti chassis mobil, kap mesin mobil, roda mobil, dan sebagainya. Tahap ketiga, painting atau Tosho shop, yaitu pengecatan pada komponen tersebut sesuai dengan orderan konsumen. Tahap keempat, assembly, yaitu proses pemasangan seluruh komponen dari PT Temin maupun dari supplier hingga menjadi satu unit mobil utuh. Diteruskan tahap kelima, inspection, yaitu pengecekan terhadap mobil tersebut seperti pengecekan defek komponen luar dan interior dalam mobil, pengecekan drive test, pengecekan drum test, hingga nantinya keluar hasil bahwa mobil dinyatakan lulus standar kualifikasi PT Temin. Tahap keenam, delivery,
Nantinya mobil tersebut yang sudah lulus standar kualifikasi akan dikirim ke distributor-distributor PT Temin di Indonesia. Hasil produksi di Plan 2 yaitu Toyota Vios, Toyota Yaris, dan Toyota Sienta. 4 poin utama latar belakang masalah dari penelitian ini. Yang pertama ialah saat ini persaingan industri manufaktur mobil sangat ketat. Dapat dilihat dari beberapa brand kompetitor seperti Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, dan ada 3 brand kompetitor pendatang di Indonesia seperti Wuling, DFSK, dan Mahindra Motors Company. Poin kedua, PT XYZ masih merupakan perusahaan mobil, industri mobil yang memegang market share paling besar, yaitu 32%, dikutip dari Kompas tahun 2019. Namun hal ini bukan mustahil jika PT Temin kehilangan pelanggannya karena harga saing dari kompetitor yang menawarkan harga jauh harga lebih murah dan namun fasilitasnya sama. Poin ketiga, setelah melakukan berbagai macam usaha untuk mempertahankan penjualannya, nyatanya PT Temin tetap mengalami penurunan volume produksi, yang mana hal ini berdampak pada line produksi yang mengharuskan perusahaan memberlakukan take time 2,8 menit. Poin keempat, line stop di main lane menjadi problem yang saya amati pada saat take time 2,8 menit diberlakukan. Rumusan masalah dari penelitian ini, poin pertama, apakah beban kerja operator subasi lower arm pada take time 2,8 menit sudah sesuai? Yang kedua, mengapa proses transfer part menjadi delay dan menyebabkan line stop di main lane? Yang ketiga, bagaimana saran rancangan perbaikan agar permasalahan line stop dapat diminimalkan? Juga tujuan dan manfaat pemecahan masalah penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui nilai lifting index operator dengan cara menghitung beban kerja operator. Yang kedua, menentukan masalah paling kritis, penyebab delay, supply part lower arm, serta menganalisa potensi gerakan muda, murah, dan muri. Yang terakhir, rancangan perbaikan dengan aplikasi Automatic Karakuri untuk meminimalisir line stop dan menghilangkan potensi gerakan 3M tersebut. Berikut gambar dari sistem produksi PT Temin, yang mana definisi sistem produksi secara umum ialah rangkaian proses pengolahan dalam pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi bernilai tambah. Pastinya dengan menggunakan sumber daya seperti manusia, teknologi, dan mesin. Tujuan utama sistem produksi ini ialah kepuasan konsumen, harga yang pantas, tepat waktu, dan kualitasnya produk yang baik. Ada 2 pilar utama dari sistem produksi ini. Yang pertama ialah just in time, atau dapat diartikan tepat pada waktunya. Metode ini ditemukan tahun 1960 oleh engineer PT Temin sendiri di Jepang dan diterapkan ke perusahaan dengan 3 tujuan utamanya, yaitu menghindari overproduction atau produksi berlebih, yang kedua menghindari excess inventory atau penumpukan pada stok gudang, yang ketiga menghindari waiting atau kegiatan pemborosan terhadap waktu. Pilar yang kedua yaitu Jidoka, berasal dari bahasa Jepang yang artinya ialah metode yang diterapkan PT Temin untuk mencegah terjadinya error, defect, dan kesalahan produksi di lingkungan kerja. Jadi kalau Jidoka ini untuk mencegahnya, contohnya seperti PT Temin mengaplikasikan alarm sound atau peringatan berupa suara, light indicator atau alarm berupa cahaya lampu, dan Pokayoke. Pokayoke ini manpower yang sengaja ditugaskan dengan latar belakang improvement atau perbaikan untuk mengamati lini produksi secara berkala, sehingga apabila menemukan problem, setidaknya manpower tersebut bisa mengetahui ide perbaikan yang sesuai dengan problem tersebut. Beban kerja menjadi bagian dan topik utama pada penelitian tugas akhir ini, yang mana definisi dari beban kerja ialah suatu tekanan yang diadaptasi oleh pekerja di lingkungan kerja pada saat melakukan proses kerja dengan kurun waktu tertentu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi beban kerja ini.
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal itu faktor yang dari dalam meliputi subjektif, kinerja, dan fisiologis. Nah, pengukuran kerja di kategori subjektif biasanya meliputi struktur tubuh seperti panjang tangan, tinggi meja kerja, panjang kaki, tinggi badan, dan metode umumnya RWL atau Recommended Weight Limit. Di kategori kinerja, yaitu mengukur sikap kerja, yaitu seperti postur tubuh saat melakukan pekerjaan, ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika melakukan pengangkatan terhadap benda kerja. Biasanya metodenya ruler. Dan fisiologis yaitu pengukuran beban kerja pada sistem bagian dalam tubuh seperti metabolisme, penggunaan energi, dan detak jantung. Biasanya penggunaan metodenya itu IMT, Indeks Massa Tubuh, perhitungan IMT. Sedangkan dari faktor luarnya, yaitu psikis atau beban kerja secara mental, jadi yang mempengaruhi juga ada dua. Kalau dari luar misalnya lingkungan kerja, organisasi kerja, dan pekerjaannya. Kalau dari dalam, masalah pribadi atau mungkin masalah dengan keluarga. Biasanya metode yang digunakan ialah SWOT atau Subject Workload Analysis Technique. Paradigma dari penelitian ini, atau bisa saya bilang ini kerangka pikir yang saya gunakan untuk menulis dan menyusun tugas akhir ini. Berangkat dari latar belakang masalah, lalu membuat studi di landasan teori, menentukan metode dan pengolahan data sebagai kategori input, dan menetapkan rancangan improvement sebagai kategori outputnya, lalu menghitung, lalu merancang dampaknya dari improvement tersebut terhadap perusahaan atau kategori outcome. Tahap pertama dari metode utamanya yaitu the mic. Saya mengumpulkan data line stop di main lane. Jadi ada tiga penyebab utama. Tiga penyebab utama terjadinya line stop di main lane. Yang pertama ialah delay supply path, yang kedua abnormality, yang ketiga part. Yang mana saya akan melakukan breakdown terhadap data tersebut dengan frekuensi yang paling besar, yaitu delay supply path dari lower arm. Saya menemukan 5 akar masalah dari penyebab tersebut, yaitu waiting operator to transfer, abnormality, refueling grease, part is damaged, dan part is incomplete. Jadi kalau waiting operator to transfer itu adanya waktu menunggu operator untuk melakukan transfer part lower arm dari spasi ke main lane. Kalau abnormality biasanya terjadi kerusakan atau kejanggalan proses pada mesin produksi. Sementara kalau refueling grease mengisi ulang cairan gemuk itu nanti ada juga nanti sangkut paut dengan elemen kerja di spasi lower arm tersebut. Sedangkan part is damage itu part yang mengalami cacat pabrik atau defect dari tangan supplier. Sementara kalau part incomplete itu komponen partnya kurang lengkap. Jadi apabila lower arm dikirim ternyata ada komponen yang tidak lengkap, dikembalikan lagi. Data itu saya sebut sebagai data cause line stop spasi lower arm. Saya juga mengumpulkan data dari OMOP atau One Man One Book-nya operator spasi lower arm. Seperti data keluhannya, kalau di PT Temen itu namanya voice member. Jadi keluhan yang dirasakan operator untuk ditindaklanjuti nantinya apabila diperlukan. Dari data 5 temuan penyebab atau akar masalah dari delay supply path, saya buatkan dalam diagram Pareto yang dari periode bulan Januari hingga April tahun 2018 itu memiliki frekuensi 85 menit pada waiting operator to transfer, sehingga ini menjadi fokusnya masalah perbaikan pada proses waiting operator to transfer. Dilakukannya RCA atau root analysis. Kalau di PT Temin ini yang diterapkan metodenya biasanya kalau di industri itu ini similar dengan metode Fishbone. Jadi ada toolsnya, ada 5 tools yang digunakan, yaitu MAN,
machine, method, material, dan moisture atau mother nature, lingkungan kerja. Ketika kita melakukan breakdown atau observasi lebih lanjut pada kategori man, ternyata operator sudah bekerja sesuai SOP atau ACE. ACE itu Element Indication Worksheet. Jadi elemen kerja yang operator ada di spasi lower arm. Ternyata operator sudah sesuai nih bekerjanya. Kita lanjut ke kategori mesin. Kategori mesin di sini yaitu media yang digunakan untuk melakukannya proses transfer part. Nah, ternyata medianya itu masih menggunakan doli dorong atau doli transfer. Dan ada pernyataannya, proses tersebut masih menggunakan manual handling atau didorong dan ditarik kembali ketika selesai melakukan transfer. Dan ini juga didukung oleh data keluhan manpower tadi. Jadi voice member itu ada yang mengeluhkan proses ini. Nah, kita lanjut ke kategori metode itu sebagai pernyataan dukungan, yang mana sebenarnya transfer part lower arm ini sebagai metodenya ini sudah benar. Memang diharuskan operator melakukan transfer part lower arm. Nah, ternyata adanya waktu tunggu, jadi adanya delay dari main lane menunggu transfer part dari spasi lower arm. Yang kedua, dari keadaannya adanya kemungkinan tertabrak andong logistik ketika operator melakukan transfer part tersebut. Sehingga pada penelitian ini hanya menentukan satu kategori untuk dilakukannya perbaikan, maka kategori mesin menjadi fokusnya. Jadi menjadi kategori terpilih untuk dilakukannya improvement. Tahap measure yang tahap kedua dari metode Demaik ini, yaitu saya melakukan perhitungan beban kerja operator menggunakan metode RWL atau Recommended Weight Limit. Rumus LWR sendiri ialah LC dikali HM, dikali VM, dikali DM, dikali AM, dikali FM, dan dikali CM. Kalau variabelnya itu LC load constant dan nilai ketetapannya itu 23, sementara horizontal multiplier itu jarak antara titik tengah badan dengan benda kerja. Kalau VM, jarak titik tengah benda, vertical multiplier, jarak titik tengah benda dengan lantai atau dasarnya, dan DM distance multiplier jarak selisih antara vertikal awal dengan vertikal tujuan. Kalau AM asimetris multiplier yaitu sudut yang terbentuk ketika melakukan perpindahan objek atau benda kerja. Lalu FM frekuensi multiplier yaitu berapakah frekuensi pekerjaan ini dilakukan, itu nanti nilainya itu ada di tabel frekuensi multiplier. Juga coupling multiplier. Jadi ada 3 tipe pegangan pada benda kerja, yaitu good, fair, dan poor. Jadi nilainya juga ada ketetapannya di nilai tabel coupling multiplier. Yang mana nanti nilai RWL tersebut dimasukkan ke dalam rumus lifting index. Yang ini menjadi nilai akhirnya nanti untuk ditentukannya kesimpulan di perhitungan RWL. Rumusnya ialah L per RWL. Jadi L itu load weight, beban benda kerja yang aktualnya. Jadi apabila nanti nilai LI lebih kecil dari 1, maka kategori kerja dikatakan aman. Sedangkan apabila nilai LI lebih besar dari 1, maka kategori tidak aman. Berikut layout dan pembagian elemen kerja spasi lower arm. Ada 8 elemen kerja, yaitu membaca kertas harigami, yang kedua rak lower arm dari logistik, yang ketiga ball joint press mesin, yang keempat bushing press 1 atau ini pemasangan bushing yang berukuran kecil, yang kelima bushing press 2 atau pemasangan bushing yang berukuran besar, yang keenam ini grease filling untuk memberikan atau melumasi part lower arm menggunakan cairan gemuk tadi, yang ketujuh ring clip pemasangan ring pada dudukan ball joint agar ball joint tidak mudah lepas. Yang kedelapan yaitu transfer lower arm part. Jadi dari pembagian tadi, operator pertama itu memiliki elemen kerja 1 ke 2 dan 2 ke 3. Yang dimana 1 ke 2 saya skip karena tidak mempunyai indikasi angkatan atau RWL tidak dapat ditentukan. Sehingga elemen kerja 2 ke 3 mempunyai nilai RWL sebesar 12,419. Yang mana apabila dimasukkan dalam rumus LI yaitu 3/12419 menghasilkan nilai 0,24.
berarti kesimpulannya 0,24 masih lebih kecil dari 1, maka kategori pekerjaan tersebut aman. Dilanjutkan ke elemen kerja ke-3, ke-4, ini menjadi bagian kerja dari operator kedua. Nilai RWL-nya 13,30 dimasukkan ke dalam perhitungan LI, 3/1330 menghasilkan nilai 0,22, yang mana kesimpulannya lebih kecil dari 1 dan kategori kerja dikatakan aman. Elemen kerja 4 ke 5 dengan perhitungan RWL menghasilkan nilai 20,43, lalu perhitungan LI-nya 0,15, yang mana kesimpulannya nilai LI lebih kecil dari 1, maka kategori kerja dikatakan aman. Elemen kerja 5 ke 6, yaitu dengan perhitungan RWL 13,69 dengan nilai LI 0,17, maka kesimpulannya nilai LI lebih kecil dari 1 dan kategori kerja dikatakan aman. Elemen kerja 6 ke 7, perhitungan RWL-nya 18,50 dan nilai LI-nya 0,16, yang mana kesimpulannya nilai LI lebih kecil dari 1 dan kategori dikatakan aman. Elemen kerja 7 ke 8 dengan perhitungan RWL 9,05 dan perhitungan nilai LI 0,33 dan dengan kesimpulan nilai LI lebih kecil dari 1 dan kategori dikatakan aman. Perhitungan RWL elemen kerja 8 ke 9 dengan nilai RWL 5,11, nilai LI 0,59, kesimpulannya nilai LI lebih kecil dari 1, maka kategori aman. Jadi kesimpulan dari seluruh perhitungan yang saya lakukan terhadap beban kerja operator, maka tidak bisanya saya untuk menjumlahkan, karena tidak ada, apabila dijumlahkan maka akan menghasilkan kesimpulan yang pekerjaan tersebut tidak aman dilakukan. Jadi hanya bisa dibandingkan untuk menjadi data dukungan terhadap problem yang ditemukan pertama. Jadi saya bandingkan seluruh nilai LI, maka kesimpulannya nilai LI 0,59 yaitu paling besar pada elemen kerja 8 ke 9. Dan poin kedua, rancangan perbaikannya diharapkan dapat menghilangkan sistem kerja ini. Karena dari data keluhan manpower juga proses ini harus melakukannya banyak langkah. Di tahap analyze atau ini tahap ketiga dari DMAIC, yang mana ini juga menjadi keikutsertaan saya pada saat melakukan improvement di PT Temin. Itu saya ditugaskan oleh Bapak Ilham pada saat itu sebagai mentor saya di lapangan untuk melakukan analisa dan observasi terhadap sob asil arem untuk mengindikasi apa adanya potensi gerakan 3M. Nah, saya akan menjelaskan 3M itu terdiri dari mudah, murah, muri, yang mana mudah ialah kegiatan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah pada sistem produksi. Contohnya seperti delay, defect, dan overproduction. Murah ialah kegiatan ketimpangan atau ketidaksamaan pada level produksi. Biasanya terjadi itu karena pembagian elemen kerja atau stafnya yang berlebihan di satu workstation. Yang ketiga, muri ialah pembebanan berlebihan pada sumber daya seperti mesin, manusia, dan fasilitas lainnya. Jadi contoh kegiatan itu beban kerja berlebih kalau misalnya disuruh lembur, manpower-nya, terus penggunaan mesinnya secara terus-menerus tanpa henti, itu masuknya dalam kategori muri. Jadi ketika saya melakukan observasi dan analisa untuk kepentingan tahap improvement, ada 3 hasil potensi gerakan 3M yang saya temukan di subasil lower arm, yaitu yang pertama pada elemen kerja 3 ke 4, yang mana temuan problemnya menunggu operator kedua dari proses transfer part. Jadi untuk di kategori untuk elemen kerja 3 ke 4 menjadi bagian elemen kerjanya dari operator kedua itu ada waktu tunggu karena operator kedua sedang melakukan proses transfer part. Yang kedua, elemen kerja 8 ke 9 ada 2 temuan yaitu menunggu operator kedua melakukan transfer part. Jadi ada kesinambungan antara elemen temuan problem di elemen kerja 3 ke 4 tadi, yang mana adanya waktu tunggu itu kemungkinan operator kedua sedang melakukan grease filling atau filling grease atau sedang melakukan pekerjaannya di elemen kerja tersebut. Yang kedua, banyaknya langkah yang dilakukan ketika proses transfer part.
Selanjutnya ini secara keseluruhan di proses lower arm itu ditemukannya potensi gerakan pembagian elemen kerja yang tidak seimbang atau tidak sama terhadap kedua operator tersebut. Dan itu kategorinya gerakan murah. Nah, setelah ini masuk ke tahap improvement atau ini tahap keempat dari metode Demaik yang mana dilakukannya perbaikan setelah seluruh data dan kepastian dikumpulkan. Ada dua perbaikan yang dilakukan pada saat itu, yaitu optimalisasi beban kerja dan karakuri kaizen. Jadi kalau optimalisasi beban kerja, pembagian elemen kerjanya diseimbangkan atau dioptimalkan, yaitu beban kerja 3 ke 4 itu menjadi bagian elemen kerja operator pertama, dan elemen kerja 8 ke 9 itu dihilangkan menggunakan aplikasi karakuri sebagai elemen kerja operator kedua. Yang kedua ialah karakuri kaizen. Jadi kalau pengertian dari karakuri kaizen ini ialah boneka atau alat mekanik yang bergerak secara otomatis. Ini ditemukan di abad 18, Pak. Biasanya digunakan oleh restoran Jepang itu untuk menyuguhkan teh. Jadi mereka lebih memilih menggunakan karakuri yang mungkin biayanya mahal, namun pengeluarannya hanya sekali seperti itu, daripada membayar manpower gitu atau tenaga kerja yang mana pengeluarannya mungkin sebulan, tiap bulan gitu. Jadi karakuri ini udah populer dari abad 18 yang mana diadopsi juga dan diterapkan PT Temin yang bisa kita lihat pada video. Oh, suaranya itu ya? Gimana, Pak? Ada suaranya, videonya. Oh, sebentar, Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Punten, Pak. Saya stop share dulu. Bentar, Pak. Ada yang harus diklik, Pak, ketika nah, punten udah ada harusnya, Pak. Ada, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Saya master. Saya stop sebentar. Jadi penampakan karakuri ini seperti ini alatnya atau kategori mesin tadi yang kalau di PT Temin. Kata karakuri ini ada 3 konsep yang diambil, yaitu konsep fisika dasar, bidang miring dengan katrol. Yang ketiga menggunakan konsep mesin pegas. Jadi kalau bidang miring kelihatan, Pak, ini miring karena benda kerja ini akan meluncur sendirinya atau secara otomatis apabila penyangga di sini di-trigger. Jadi adanya sentuhan berarti penyangga terbuka, benda kerja berpindah tempat. Nah, kalau mesinnya sendiri itu di sini kelihatan ya, Pak, ya, pada kursor. Ini mesinnya yang digunakan. Jadi makanya kalau improvement di PT Temen itu terdiri dari beberapa tim. Nah, dari beberapa background. Jadi kalau timnya itu kebetulan saya dari Teknik Industri kemarin juga disandingkan dengan Pak Winarto sebagai tim produksi dan Pak Sugeng sebagai tim produksi dan mahasiswa Teknik Mesin dari UGM yang mana beliau meneliti mesin ini. Jadi dia yang memilih mesinnya, sementara saya yang mencari tema utamanya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, Pak. Nah, secara otomatis benda kerja berpindah. Jadi ini yang diadopsi PT Temin untuk menghilangkan pemborosan tadi, kegiatan 3M, dan sebagai fasilitas untuk operatornya di line produksi. Jadi operator nggak perlu banyak langkah gitu. Jadi di adopsinya ini karakuri sebagai tahap improvementnya. Selanjutnya tahap kontrol, yaitu ini tahap terakhir dari metode Demaik yang mana juga menjadi outcome-nya. Ini adanya prinsip
long term improvement pada PT Temin. Jadi PT Temin tidak ingin perbaikan yang dilakukan itu gagal atau tidak berhasil. Jadi maka dengan itu saya membandingkan bahwa line stop sebelum perbaikan dan sesudah dilakukannya perbaikan. Jadi sebelum karakuri dilakukan dan sesudah karakuri dilakukan. Jadi line stop di waiting operator to transfer itu bisa kelihatan ya Pak ya, sangat signifikan turunnya. Karena dari mainline tidak perlu lagi menunggu operator sub lower arm untuk melakukan transfer part. Selanjutnya studi tentang moral hazard pegawai, yang mana ini juga menjadi request dari pembimbing Pak Erwin. Beliau ingin saya mempelajari studi ini, yang mana ini juga tidak dipelajari di kampus, yang mana studi MHP ini atau moral hazard pegawai dalam teknik itu artinya sikap kerja sikap kerja yang berasal dari pekerja yang dapat menimbulkan resiko terhadap perusahaan. Jadi perusahaan seperti PT Temen ini sudah mengetahui adanya risiko dari manpower-nya di lini produksi. Maka ada 2 poin yang menjadi pencegahnya karena di dalam studi ini tidak ada perhitungan, yaitu bisa dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan. Biasanya kalau pada PT Temen itu seperti dilarang merokok, safety first, hubungi atasan jika terjadi abnormality pada mesin, mendahulukan mobil logistik pada saat menyeberang seperti itu. Yang poin kedua yaitu antisipasinya dengan reward berupa uang. Jadi nanti langsung dimasukkan dalam slip gajinya. Rewardnya itu 40.000 untuk setiap ide atau inovasi perbaikan. Jadi apapun ide atau inovasi gitu Pak. Jadi nggak harus karakuri. Jadi misalnya yang paling basic itu dilakukan operator itu membuat rak sepatu atau gantungan baju dari material yang terbuang. Jadi itu juga udah dianggap inovasi. Jadi PT Temin setidaknya nggak mengeluarkan cost untuk membuat hal tersebut, hanya untuk menghadiahi ide tersebut. Yang kedua, insentif 90.000 per jam dalam waktu lembur kerjanya. Jadi ada peningkatan 10.000 dari normal jam kerjanya. Mana di sini juga dampaknya dari perbaikan tersebut yaitu perhitungan penghematan biayanya. Kalau dari poin biaya lembur itu per harinya PT Temin bisa saving 56.700 itu per harinya, dan sementara tahunannya itu 17.406.000. Nah, kalau dari poin biaya pengurangan karyawan, mana tadi jumlahnya 3 karyawan menjadi 2 karyawan pada tech time ini, itu sebesar 680.000 per harinya dan 215.560.000 per tahunnya. Sementara biaya pembuatan karakuri, yang karakuri tadi sebagai improvement itu alatnya dengan depresiasinya 1 tahun itu seharga 70 juta, termasuk mesin dan keseluruhannya. Dan poin keempat, apabila penghematan biaya di total selama setahun itu 162.931.000 yang dapat di saving PT Temin dalam setahun. Bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi ada 3 poin kesimpulan yang saya simpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, beban kerja operator nyatanya tidak sesuai dan adanya gerakan 3M pada hasil arm pada tech time 2,8. Yang kedua, sistem kerja yang belum bersifat efisien termasuk salah satu penyebab terjadinya line stop. Jadi kalau belum efisien itu line stop itu nggak bisa dihilangin sebenarnya Pak. Jadi line stop di sini maksudnya itu lebih ke sering terjadi atau enggak. Jadi kalau sering terjadi itu berarti stasiun kerja tersebut belum efisien. Yang ketiga, PT Temen mengaplikasikan karakuri sebagai fasilitas kerja dan tujuannya untuk mengurangi potensi gerakan waste atau 3M. Ada 3 poin juga saran dari saya untuk PT Temen, yaitu PT Temen agar lebih memperhatikan pembagian elemen kerja di setiap workstation. Jadi agar tidak ada kegiatan atau gerakan muri tadi, murah, pembagian kerjanya itu elemen kerjanya mungkin lebih diperhatikan walaupun operatornya ada 2 gitu. Yang kedua, apabila diharuskan perubahan tech time agar merolling operator sesuai bidang kerja sebelumnya. Jadi kalau PT Temen itu melakukan perubahan tech time itu dia juga merolling operatornya Pak dengan alasan efisiensi dalam alasan capaian efisiensi. Jadi
kita coba deh operator yang dari plan 1 ke plan 2 gitu. Nah, bidang kerjanya itu bisa beda, bisa sama, dan yang mostly itu dilakukan PT Temen itu berbeda. Jadi diharapkan operator bisa melakukan semua pekerjaannya. Cuman kan kalau berbeda itu butuh adaptasi ya gitu, seperti itu. Dan yang ketiga ialah edukasi potensi gerakan 3M ke operator dan pemasangan stop sign karakuri. Ada 2 poin di sini. Yang pertama edukasi potensi gerakan 3M ke operator. Jadi kembali ke improvement tadi, karena saya melihat improvement yang dikasih ke PT Temin atau diajukan oleh operator itu sangat basic seperti membuat rak sepatu, membuat gantungan baju. Itu saya harapkan kalau edukasi potensi gerakan 3M ini dilakukan lebih atau secara berkala ke operator di line produksi mungkin dapat menciptakan line produksi yang lebih efisien nantinya. Dan yang kedua pemasangan stop sign karakuri. Nah, jadi maksud saya stop sign di sini adanya peringatan untuk berhenti. Jadi kan kelihatan tadi karakuri itu menyeberang. Nah, jalan tersebut kan untuk dilaluinya andong logistik. Jadi ketika driver melihat, oh ada karakuri ini mau nyebrang gitu. Jadi setidaknya ada stop sign-nya seperti itu. Ada rambu-rambunya. Demikian presentasi tugas akhir ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara telah mengakhiri sesi presentasinya dan kami menurut saya sudah cukup memahami apa yang disampaikan dan apa yang ingin disampaikan. Cukup lengkap rupanya apa yang disampaikan tadi, maksudnya data analisis dan juga rule of the game, kemudian bisnis proses dari kegiatan yang ada. Mungkin sekalian adalah sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab supaya tidak nyakolong karena waktu. Semoga Pak Chevy. Dr. Riza mawali pakar tanya jawabnya. Silakan Pak Riza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak terlalu banyak yang saya tanya, cuman pertama adalah kerapihan ya, mungkin dari sisi penulisan laporan, saya cek itu daftar isi itu masih perbaiki lagi ya urutannya mungkin itu ya. Oh iya Pak. Daftar isi, saya lihat Bentar Pak, daftar daftar isi. isi yang di draft kan ya? Iya, iya. Ya, di draft, yang di draft itu daftar isinya, jadi ada yang salah gitu ya, tolong Oh aja iya Pak. diperbaiki lagi ya. Memang ini kan jadi kamu Pak jadi kamu siapin pulpen sama kertas ya? Iya Pak. Ada Pak. Ada Pak. Dicatat ya, dicatat. Ya. Jadi yang daftar isi juga terus ada kekosongan di halaman, jadi ada halaman yang memang masih kosong, jadi baru satu gambar, jadi ada kosong di halaman, udah Oh, pindah halaman iya lagi, gitu ya. iya. Itu kayaknya di bagian improvement. Iya Pak. Ya, layout laporannya dibuat lagi supaya kelihatan lebih rapi. Ya. Iya Pak Rizal. Spasi juga diperbaiki lagi, ya itu jangan yang berapa 2 atau 1,5 ya, pokoknya rapih lah gitu ya, Iya. seragam semuanya gitu ya. Perbaiki lagi karena memang ini sifatnya online ya, biasanya kalau kita meriksa secara kalau offline tuh langsung ya koreksi ya. Nah ini karena ini kalau perbaikan aja itu ada beberapa situ. Kedua juga berikutnya adalah daftar pustaka ya Yud ya. Jadi ada daftar pustaka yang memang perlu ditambahkan mungkin ya. Karena ini kalau menurut saya ini ada kaitan dengan lean manufaktur ya. Iya, Ini kalau ya benar Pak. manufaktur kan karena DMIC ini kan konsep-konsepnya kan sama dengan tadi untuk menghilangkan pemborosan, apapun lah gitu ya. Iya benar Pak. Konsep manufaktur. Nah, jadi tolong juga referensi lean manufaktur. Kalau menurut saya sih induknya karena ini Toyota ini kan sebenarnya sebagai salah satu pelopor ya. Iya, pelopor benar. Toyota Way ya, nyanyi orang banyak kan lean produksi atau lean manufaktur ini dipelopori oleh Toyota.
production system gitu ya. Jadi Ya, Japanese benar-benar. style, Japanese style-nya ini. Jadi tolong di teori-teorinya induknya itu dimasukin lah ya istilahnya teori Japanese style production-nya gitu, dimasukin aja. Iya, Pak. Manufakturnya yang jadi dikembangkan orang jadi manufaktur. Ya meskipun dalam pelaksanaannya itu semua itu pernah jadi industri Amerika pernah mencoba mengadop TPS itu, tapi tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kembali ke budaya ya. Budaya orang Amerika, pekerja Amerika dan pekerja Jepang beda. Jadi kan mungkin lebih disiplin orang Jepang. Iya, Kalau benar. di Amerika mungkin kurang disiplin ya kan. Atau kalau di Indonesia juga seperti apa. Jadi keberhasilan ini sebenarnya karena budaya sebenarnya. Budaya main Jepangnya ini yang betul-betul disiplin karyawannya ya seperti itu. Iya, benar, Pak. Sehingga ujungnya tadi kepada moral hazard gitu ya. Iya. Oke, itu aja ada beberapa, tolong di dalam laporannya ya tambahkan lagi teori-teori itu lalu manufakturnya. Ini secara prinsip udah oke. Jadi induknya mah manufaktur aja atau istilahnya nanti apakah bisa aja judulnya implementasi lean manufaktur. Dan tapi kalau ini objeknya Toyota sudah nggak usah dibicarain lagi karena memang sudah menjadi core-nya, core improvement-nya mereka. Juga, Pak. Sudah core improvement-nya mereka ya. Kalau kita bicara manufaktur di bukan Toyota atau di bukan Jepang ini menarik ya. Kalau begini sudah memang jadi suatu contoh yang memang sudah dilaksanakan lama sebenarnya ya. Apa tuh yang paling share lagi? Ya. Terus jadi itu ya kerangka utamanya itu aja ya. Jadi kita di DMIC-nya itu ya. Iya, iya, Pak. Coba Yud lihat itu yang kerangka pemikirannya halaman berapa tuh? Ini, Pak. Kerangka, nah ini coba. Nah ini jadi memang kalau saya lihat di sini konteksnya adalah ada persoalan ingin melakukan improvement di lower arm itu ya. Iya, di lower arm, di elemen kerjanya. Time 2,8 karena dengan menggunakan DMIC ya. Nah, di sini metode DMIC-nya kan sebenarnya sudah ada di sini ya. Jadi setiap aktivitas di define apalagi di measure itu semua melakukan seperti itu. Kalau measure-nya menggunakan apa? RWL ya. RWL, Pak, di measure. Jadi di define itu menggunakan RCA. Nah, itu kan kenapa menggunakan RWL? Memang persoalannya di mana? Di apa? Kalau sebenarnya kalau dari ini kan itu bisa aja banyak ya, bukan hanya RWL. Nanti yang diukurnya menggunakan RWL. Kenapa recommendation weight limit di situ yang dipakainya nggak menggunakan yang lain? Kenapa? Gini, Pak. Jadi karena pertama the mic ini kan itu menggambarkan prinsipnya itu sama, yaitu kalau misalnya di improvement term itu dia hanya satu lembar report, QCC namanya, Quality Control Circle. Nah, itu hanya satu lembar berukuran A3. Nah, jadi kalau dibuatkan ke dalam TA itu metodenya DMAIC gitu. Nah, kenapa saya di measure pilihnya RWL, beban kerja, karena kalau measure di tahap QCC itu dia hanya mengukur jarak gitu, Pak. Jadi kurang banyak pembahasannya menurut saya. Nah, ketika saya observasi itu melihat, oh adanya indikasi kerja. Jadi saya berdiskusi pada saat itu, saya ingin membawa beban kerja saja. Kalau saya menghitung efisiensi, itu kayaknya di luar dari kemampuan saya. Artinya Gitu, kan kita memilih saja ya, karena yang diukur bisa saja banyak ya untuk Pak, mendukung sebenarnya. itu, tapi kita fokuskan saja ke RWL gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Terus yang lainnya metode yang lainnya coba ke bawah ke bawahkan lagi poin-poinnya. Yang itu bukan yang itu ya. Yang ini. Nah, yang terus ke atas yang mana ya tadi teh? Terus ke atas lagi. Bukan yang mana? Bukan ke bawah Yud. Terus. Tadi mana ya saya lihat. Yang di situ penggunaan kerangka yang itu, Yud, yang DMIC itu apa saja isinya tuh? Mana Yud? DMIC Yang bukan ke atas.
Saya lihat tadi ada lah. Aduh, kemana ya? Gak ada Pak kalau punten Pak kalau DMIC cuma di sini bukan? Bukan ya? Bukan satu lagi. Saya ada di PowerPoint saya nih. Oh, Yang gini Pak. Jadi yang punten ini Pak, yang slide itu saya hapus karena waktu di upload itu ternyata nggak bisa, filenya tuh kegedean gitu. Jadi ada beberapa oh slide yang saya hapus sebagai formalitas doang gitu Pak. oh ya. Coba tuh saya ada yang mau di-sharekin oleh saya di stop dulu ya. Oh ya, siapa? Stop dulu ya. Saya coba mau sharekin. Punten ya Pak Rija ya. Mari. Mana? Nah, yang ini Yud. Iya Pak, iya yang ini. Nah, ini maksud saya Benar. itu ingin melihat yang ini gitu. Jadi Iya setiap benar. tahapan ini itu define menggunakan RCA kan begitu ya. Benar. Ya, itu Anda melihat permasalahan di mesin ya. Di Ya, di kategori mesin kan mesin. permasalahan di mesin. Jadi yang Iya. lain tidak ada tidak ada masalah. Yang ada masalah mesin dan metode saja kan, yang lain oke. Benar. Tapi udah fokus ke mesin kan persoalannya. Nah, betul dan RWL misurnya menggunakan ini. Nah, dengan menggunakan RWL ini gimana kaitan dengan tadi define-nya? Jadi gini Pak, kalau kaitannya kan kita sudah menentukan nih, ternyata temuan waktu diteliti itu kategorinya mesin. Nah, kategori mesin itu kan medianya. Nah, sebelumnya kan juga udah didukung dengan data keluhan manpower. Nah, saya ingin jadi ketika saya mengamati dan mendapatkan layout elemen kerjanya, ada 8 elemen kerja tersebut. Nah, elemen kerja ke-8 ini saya rasa yang cocok gitu untuk dilakukannya perhitungan RWL karena adanya langkah, adanya pengangkatan juga dan itu jarak vertikalnya jauh seperti itu, Pak. Jadi saya rasa mungkin akan berkesinambungan terhadap ini juga metode ini. perlu meluruskan saja. Jadi antara define di sini kan ya, di Ya. sini measure-nya menggunakan RWL berdasarkan ini atau dari hasil pengukuran ini Anda melakukan analysis kan ya? Iya gitu Pak. Analisis ya potensi gerakan 3M tadi, yang gerakan-gerakan tadi hasil pengukuran dari RWL seperti apa. Terus dianalisis ya dari sisi ini. Terus improve-nya Karakuri menggunakan robot ya tadi. Alat mekanik, iya, bukan robot Pak. Alat mekanik lebih disebutnya. Mesin mekanik Karakuri untuk mengurangi peran manusia di situ ya. Iya, benar. Dan kalau memang di negara Indonesia kan kayaknya susah ya kalau mengurangi pegawai itu ya, kalau di Jepang sih nggak Pak. ya. Nah ini kan, tapi ya itu nggak apa-apa, itu sudah menjadi budayanya mereka, nggak masalah gitu ya. Iya Pak. Nah, negara Jepang ya, ini improvement Karakuri. Jadi Karakuri ini mengadopsi kepada teknologi yang sudah lama dilakukan gitu ya. Udah lama pada abad 18 tadi. Nah, untuk berikutnya setelah improvement ini maka Anda lakukan moral hazard kan. Salah satunya adalah moral hazard pegawai, bagaimana tindakan-tindakan pengendalian dalam proses tadi ini ya. Setelah ditentukan ini semua diukur semua, nah bagaimana agar supaya apa yang sudah dilakukan ini betul-betul menghasilkan begitu kan ya. Iya, berhasil, Ada improvement. Mungkin ada yang lupa satu lagi kalau saya gimana tapi Pak? moral hajar pegawai saja gitu ya, tapi moral hajar manajemen. Kata-kata Pak Erwin itu moral hajar manajemen nih nggak pernah diukur gitu ya. Kok perilaku karyawan harus menang, belum tentu manajemen korupsi kumaha. Ya artinya kan moral hajar pegawai betul ya perilakunya, tapi juga ada moral hajar dari manajemen, artinya manajemen juga harus betul-betul aware, betul-betul manajemen juga harus komitmen kan. Taunya di improvement, tahu-taunya ngawur manajemen yang komitmen. Ya itu sebenarnya kalau pendapat saya ya Yudi, ini juga nggak kalah penting ya, moral hajar dari manajemen. Ya. Oke, ya berarti saya tambahkan nantinya Pak ya, moral hazard manajemennya. Ya sebenarnya bukan usulan juga, cuman hanya sebagai bentuk masukan saja. Iya saran. Benar Pak. Pegawai ya, pegawai dituntut harus
seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana dong manajemennya? Iya, Honornya benar-benar. telat dibayar, insentifnya dibayar. Nggak jalan juga tuh kan. Iya. Ya kan? Komitmen begitu orang improvement dinaikin dong rewardnya. Nanti Iya, dibayar benar-benar. tepat waktu seperti itu. Iya, Ya benar-benar. ini juga penting. Akhirnya kan Iya. jadi tidak berhasil itu orang kagak dituntut tapi ini enggak. Nah akhirnya tidak berhasil seperti ini. Nah, itulah jadi intinya kalau menurut saya sebenarnya sebagai penelaah ini Anda sudah bagus. Jadi karena Anda sudah experience di pekerjaan itu, punya pengalaman di situ, dan kalau secara keilmuan TI memang ini adalah implementasi Japanese style sudah cukup lama dan sudah menjadi kajian-kajian ya seperti Iya. itu. Ya, baguslah. Cuman sebenarnya akan jauh lebih menarik kalau kajian seperti ini bukan di Japanese style gitu. Oh iya, Bukan Pak. di perusahaan Jepang yang nggak aneh, Iya. yang Jepang udah jalan, tapi perusahaan Indonesia gitu, Benar-benar, di benar sih. PLN, di Benar-benar. PLN, di Telkom bisa nggak begini gitu. Ya, benar. Iya, itu pasti menarik sih, Pak, Rija sebenarnya. Iya, oke. Jadi kalau menurut saya Pak Erwin secara umum oke lah, nggak ada masalah, ini udah bagus. Tinggal ada beberapa hal aja secara Iya. naratif tadi diperbaiki, lengkapi daftar pustakanya, lengkapi tadi juga Halaman yang kosong, kosong. terus juga perbaiki di Daftar landasan teori, isi. masukin Iya. ke induknya learn Iya, manufaktur berarti saya tadi. tambahin lean manufacturing ya, Pak, ya, di landasan Jadi teorinya ya. tambahin aja. Oke, Heeh. cukup Pak Erwin dari saya. Mangga. Oke, terima kasih Pak Dr. Riza atas komentar, arahan, dan catatan-catatannya. Baik, kami catat di sini dan juga nanti Yudi sudah mencatat beberapa poin ya. Sudah Pak. Oke, selanjutnya kami lanjutkan ke penguji Pak Dr. Haji Cepi. Mengapa? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama kali saya ingin mengomentari Pak Riza dulu yang terakhir ya, Pak Yudis. Bahwa kata Pak Riza seru ya kalau diterapkannya bukan di perusahaan Jepang gitu ya. Khususnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Betul Pak Riza seru karena lebih sering gagalnya Pak Riza gitu ya. Gitu ya. Jadi pengalaman saya di konsultan ya itu tadi, kalau kan tadi sudah kita bahas juga bahwa kunci keberhasilannya itu adalah corporate culture ya, budaya perusahaannya. Dan kenapa Jepang bisa menciptakan ini dan perusahaan-perusahaan Jepang berhasil karena itu tadi budayanya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain itu seringnya gagal. Perusahaan Amerika juga yang sudah berhasil kan cuman beberapa ya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Baik Pak Yudi, saya ingin mulai dari judul Pak Yudi. Iya Pak. Jadi kan Pak Yudi disebutkan menggunakan metode DMAIC gitu. Biasanya metode DMAIC itu adalah tahapan yang biasa kita pakai di dalam continuous improvement ya. Iya benar Jadi Pak. Kalaupun saya pakai Six Sigma melakukan continuous improvement, saya juga menggunakan tahapan DMAIC gitu ya. Jadi menurut saya ada baiknya Pak Yudis di dalam judul itu memunculkan juga kata continuous improvement atau kaizen gitu ya, untuk menunjukkan bahwa DMAIC yang dimaksud itu adalah dalam rangka continuous improvement atau kalau dalam bahasa Jepang kaizen tadi. Iya Pak. Itu yang pertama untuk menegaskan isi penelitian. Tugas akhir ini gitu. Iya betul. Terus yang kedua yang mengganggu saya adalah di dalam judul itu disebut kata optimalisasi ya. Iya. Oke. Kata optimalisasi. Saya dari tadi dengar, kemudian saya baca di dalam isinya. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana implementasi kata optimalisasi di dalam penelitian ini? Gitu. Seperti yang sudah Pak Yudi belajar ya di TI, optimasi ya, itu apa? Kalau optimalisasi itu kan kalau di TI yang dipelajari gitu Pak,
Itu kan untuk menyeimbangkan dan memaksimalkan gitu sebenarnya. Jadi kalau ketika saya ketika saya mengajukan proposal tugas akhir dengan Pak Erwin, lalu saya membawa tema ini, saya bilang bahwasannya saya akan mungkin improvement-nya salah satunya mengoptimalkannya, memaksimalkan pembagian elemen kerja tersebut gitu. Jadi itu juga kenapa alasan saya membawa metode perhitungan RWL untuk beban kerjanya gitu. Jadi optimalnya itu lebih ke beban kerjanya sebenarnya begitu, Pak. Iya. Sebab kalau pakai kata optimal atau optimum itu tadi Pak Yudi sudah membuat kata yang benar bahwa terjadi keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan constraint, gitu ya. Iya. Sebelum saya melakukan optimalisasi, itu adalah saya harus memodelkan. Saya bisa modelnya model berbentuk tanda, saya bisa model matematik, atau saya bisa model model simulasi, gitu. Sehingga dari ketiga model tersebut saya bisa tunjukkan terjadi keseimbangan antara iya gitu ya. Nah, jadi kalau saya kemudian menyatakan bahwa supaya tidak terjadi salah kaprah seperti kebanyakan orang, menurut saya kata optimalisasinya diganti aja, Pak. Gitu ya. Karena itu tidak sesuai dengan syarat bahwa optimalisasi itu bisa dicapai. Karena tadi ya, harus kita modelkan dulu, kemudian dipotret, kemudian terjadi keseimbangannya pada titik mana. Gitu. Berarti sebelumnya harus ada simulasi dulu gitu ya, Pak ya? Iya, betul Pak Yudi. Jadi, kalaupun Pak Yudi ganti atau hilangkan kata optimasi itu tidak mengurangi makna ini gitu ya, Pak ya? Makna atau buat baik dari penelitian Pak Yudi gitu, Pak. Itu ya, Pak ya? Soalnya kalau kata optimasi itu harus dibuktikan, Pak. Harus dibuktikan dengan 1 dari 3 model tadi, kemudian ditunjukkan titik gitu ya. Titik keseimbangan yang disebut dengan optimal itu ada di mana gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah penelitian Pak Yudi itu lengkap dan jelas karena Pak Yudi kerja di sana. Beda ya dengan kalau saya punya mahasiswa di kelas reguler ya Pak Yudi. Saya minta anak itu memilih menggunakan metode Damaik. Itu pasti nggak selesai Pak. Hanya sampai define, measurement, analisis, kemudian rencana improvement gitu Pak. Baru sampai rencana improvement Pak. Tapi kalau Pak Yudi karena kerja di situ, improvementnya bukan cuma rencana, tapi sudah bisa diimplementasikan. Bahkan improvement yang Pak Yudi sudah rencanakan dan implementasikan tadi, kemudian bisa dikontrol. Gitu ya. Bisa dikontrol, dikendalikan, supaya sesuai dengan rencana, supaya saya punya siklus Damaik yang kedua, Pak. Yang kedua, continuous improvement ya. Benar-benar, Pak. Yang disebut continuous improvement, bukan cuma improvement. Iya. Kalau satu siklus Damaik kan itu namanya improvement. Itu hanya improvement saja, ya. Iya, jadi betul, kan Pak. tujuannya untuk membentuk line efisiensi gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Gitu, Pak. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kemudian saya mengamati Pak Yudi sudah bisa menjelaskan secara lengkap definisinya tadi, kemudian measurement-nya pakai RWL, kemudian kenapa RWL tadi sudah dibuktikan dengan Pareto bahwa dari sekian banyak masalah 85% itu berhubungan dengan itu. Jadi saya bisa nerima ketika Pak Yudi kemudian bilang bahwa masalah beban kerjanya oke. Kemudian proses berikutnya dianalisis hasil dari measurement tadi, RWL tadi, kemudian dilakukan proses improvement gitu. Kemudian dapat hasilnya. Nah, justru yang menurut saya paling menarik itu adalah ketika Pak Yudi ceritakan tentang kontrolnya ya, menggunakan moral hazard ya Pak ya. Iya Pak. Pak coba tolong tampilkan itunya Pak. Tadi yang moral hazard bahwa perusahaan ini berhasil untuk menjaga moral hazard dengan memberikan reward. Ya, dengan memberikan reward.
Oke. Walaupun sebenarnya kebanyakan perusahaan Jepang itu biasanya reward-nya itu berbentuk penghargaan atau pujian gitu ya. Dengan begitu saja sudah. Tapi Pak Yudis bisa menunjukkan sebuah reward yang kekinian gitu ya. Kekinian sesuai dengan kasus aktual sekarang, bahwa di samping reward tadi berbentuk pujian atau rencana kenaikan jabatan dan sebagainya, di sini diberikan reward gitu ya. Karena di dalam proses continuous improvement kekinian, seorang karyawan itu kalau zaman dulu itu hanya dituntut dalam 1 tahun itu menemukan 2 cara improvement gitu ya. Iya, Pak. Kalau sekarang dalam 1 bulan itu bisa beberapa, ya, bisa beberapa penemuan, gitu ya. Benar. Sehingga penghargaannya tidak cukup tadi berupa pujian kenaikan pangkat kalau setahun cuma 2 kali. Tapi kemudian Pak Yudi sih menunjukkan bahwa itu bisa diberikan reward satu ide baru kita baru cerita ide ya Pak ya. Iya. Belum pelaksanaan improvementnya. Satu ide improvement itu diberikan nilai 40.000 gitu ya. Dan saya sebutkan tadi bisa jadi dalam 1 bulan ide improvement seorang karyawan itu bisa lebih dari 1. Iya. Gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian Pak Yudis di sini bisa menambahkan data yang sudah terjadi di sana ya Pak Yudi. Dengan adanya reward ini kira-kira seorang karyawan itu dalam 1 bulan bisa mendapatkan berapa ide ya Pak ya? Gitu ya. Iya Pak. Iya, Kalau saya cerita apa yang dikemukakan Pak Made Tangkas waktu di Jepang, dia bilang sekarang katanya, sekarang itu sudah bisa seorang karyawan itu belasan ide gitu ya, belasan ide untuk improvement, 1, 2 sudah bisa diterapkan. Gitu. Jadi perkembangannya sudah luar biasa ya Pak. Ya, sudah jadi maju Pak. Pak Yudis ya. Betul, Pak Yudis bisa bayangkan seorang karyawan punya 1 ide, kemudian diterapkan. Kalau dilihat di sini angka 40.000, apalah ya dibandingkan dengan perbaikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini untuk menghasilkan efisiensi sekian besar, gitu ya, Pak Yudis ya. Iya benar Pak. Nah, pertanyaan saya begini Pak, ketika di dalam implementasi kesulitan apa ya Pak yang Pak Yudi bisa catat untuk mengimplementasikan rencana continuous improvement ini Pak? Nah, di lapangan ini, apa Pak? Pak? Ini yang menarik Pak. Jadi kan tadi di awal saya menjelaskan bahwasannya improvement take time itu kalau diberlakukannya take time, perusahaan akan merolling ya kan Pak ya, merolling operatornya, itu aktualnya. Jadi ketika kita makanya saya tadi beri saran untuk merolling tapi sesuai dengan bidang kerja sebelumnya. Nah, kalau titik poinnya di sini, Pak. Jadi kalau misalnya operator tersebut di rolling dan dia harus adaptasi dengan pekerjaan bidang pekerjaannya sekarang, itu ada syarat improvement, ada syarat sebelum melakukan improvement. Yang pertama, improvement dapat dilakukan 3 bulan setelah perubahan take time. Nah, begitu, Pak. Berarti kan di sini karena dasarnya perusahaan itu ingin operatornya udah adaptasi dulu nih terhadap bidang kerjanya. Karena kalau langsung di-improve sebelum dia adaptasi itu kan bakal menambah jadi error takutnya nanti gitu, Pak. Jadi dia bingung. Nah, jadi waktunya 3 bulan untuk adaptasi dulu. Yang kedua, itu alur sistem kerjanya sudah smooth. Jadi di 3 bulan itu diharapkan dia udah adaptasi si operator ini, udah adaptasi dengan bidang kerjanya, dan itu bisa dihitung dari efisiensi. Jadi capaian efisiensi atau perbandingan cycle time begitu, Pak. Jadi itu kendalanya yang menurut saya kita harus menunggu 3 bulan dulu nih. Yang mana itu memang menjadi syarat sih gitu. Nah, kalau kendalanya yang selanjutnya itu biasanya di ini, Pak, di persetujuannya. Jadi sebenarnya Toyota ini juga
udah saking banyaknya melakukan improvement gitu, dan sebenarnya perusahaan juga senang ya kalau dilakukan improvement. Iya. Cuman ya, kalau internalnya itu izinnya kadang masih agak repot Pak, karena untuk mungkin mungkin dari biaya karakurinya besar mungkin kan, seperti itu gitu Pak, palingan Pak. Oke. Jadi ya betul Pak Yudi, bahwa saya memahami perusahaan ini kenapa tadi melakukan proses rolling, karena kalau kita punya pekerjaan repetitif gitu ya, yang berulang terus kemudian waktunya pendek, itu boring atau kejenuhan itu makin dekat munculnya gitu ya, makin dekat munculnya untuk operator, sehingga punya ide untuk melakukan rolling tadi. Tapi di satu sisi Pak Yudi tadi sebutkan bahwa kita punya constraint juga ketika kita harus melakukan rolling karena syaratnya itu tadi. Iya. Betul, seperti yang Pak Erwin ajar ke Pak Yudi, bahwa ketika kita akan mengukur sesuatu sistem kerja yang baik, itu adalah sistem kerjanya harus sudah baik, lingkungan kerjanya sudah baik, kemudian operatornya sudah terampil, gitu ya. Karena kita nggak boleh mengukur sistem kerja atau stasiun kerja yang belum baik, kemudian operator yang belum terampil, nggak bisa kemudian nanti kita bakukan. Iya, gitu ya. Benar Pak, benar. Seperti itu Pak. Oke, baik. Untuk saya, yang terakhir hanya pesan aja ke Pak Yudi. Pak Yudi kan sekarang sudah dapat tambahan ilmu di Teknik Industri Unpas ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi bekal untuk Pak Yudi di tempat kerjanya nanti ya Pak ya. Amin. Supaya perusahaan bisa melihat bedanya Pak Yudi sebelum sekolah dan setelah tambahan sekolah sekarang. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan Pak Yudi bisa lebih berkontribusi ke TI-nya untuk di tempat kerja Pak Yudi. Ya, Insya Allah. Itu saja Pak Ketua, Pak Haji Erwin, mangga. Ya, terima kasih Pak Haji, Pak Cepi. Ya, catatan dari saya adalah bahwa dari pertanyaan penguji dan penelaah, kelihatan bahwa kesempurnaannya memang ada pada yang punya, pada Allah SWT. Tapi di sini Anda udah mendekati nyari sempurna ya. Ya, Pak. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas kita ini dengan insya Allah dengan tepat pada waktunya. Besok Lebaran, kamu terakhir nih. Jadi kan tepat waktu, tapi saya punten ini Pak. Ya, tepat pada waktunya itu saat kamu harus sudah selesai lah gitu ya, pas Lebaran besok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Erwin. Terima kasih Pak. Oke, ini beberapa saya ulas beberapa pertanyaan dan juga saya bisa memberikan masukan atau pertama yang dari Pak Reza, permasalahan stop take time. Nah, kemudian di situ ada beberapa perbaikan sifatnya minor ya, perbaikan daftar isi, ada halaman kosong, daftar pustaka. Nah ini kamu nanti perbaiki. Kemudian RWL memang dipergunakan untuk kaitannya dari penelitian ini untuk menyempurnakan skenario dari skenario benar, improvementnya, tahap improvementnya Pak. Betul ya, itu jadi Anda sudah betul di dalam hal ini. Metode sih banyak ya yang ada di kita, tapi Anda memilih satu metode yang pas di sini ya, terkait dengan pemanfaatan analisis beban kerja fisik ya, physically workload ya. Itu karakteristik pekerjaannya memang ada kegiatan angkat, dorong, tarik gitu kan? Iya. Cocok benar Pak. Indikasikan bahwa kerja itu kelengkapannya kita indikasi dengan menghitung RWR ya. Dan beban kerja itu menjadi indikasi bahwa ada masalah atau tidak ada masalah kan? Dengan kita melihat potensi di RWR. Baik. Menarik di sini terkait dengan moral hazard ya. Nah, tadi moral hazard yang disampaikan Pak Reza bagaimana katanya moral hazard management ya. Ya itu bagus-bagus aja ya. Tapi kita juga harus bisa membatasi permasalahan tugas kita ya.
jangan semua dibahas nanti jadi blunder sendiri gitu kan. Iya, Pak. Nah, apa-apa dimasukkan mungkin sebagai pelengkap ya, Pak ya. Lengkap aja, lengkap saja sehingga tidak menyimpang dari awal penulisan tugas akhir ini ya. Benar, Pak. Itu saja. Kemudian nah, bagaimana implementasi kegiatan ini kalau di BUMN? Ya jarang yang berhasil, memang karakteristik ininya organisasi kerja juga beda ya. Iya, Pak. Sehingga pola thinking dari pelaku kerja di situ juga harus diubah. Ya, kalau ini kan diterapkan di BUMN atau di perusahaan-perusahaan Republikan ini ya harus persiapan, preparasi, dan yang ditinjau harus banyak gitu. Variabelnya banyak sekali. Iya, benar, Pak. Variabelnya karena akan menjadi luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kan namanya ini suatu upaya ya. Upaya. Kalau ada teman Anda akan menerapkan ini di BUMN ya bagus-bagus aja. Nah, kita lihat bagaimana tingkat kedalaman analisisnya dan tingkat keberhasilan dari implementasi metode ini, ya. Iya, Pak. Dan dari Pak JP memang, nah ini setuju saya. Judul skripsi kita sedikit improve ya, dengan berubah ya, Pak ya. Berubah dari optimalisasi dan memasukkan konten ini continuous improvement. Kaizen tadi berarti ya, Pak ya, lebih cocoknya Kaizen ditaruh. Iya. Jadi nanti di request lagi bagaimana nanti didiskusikan lagi, Pak. Menghindari statement optimalisasi. Kalau masih teman-teman di TI akan menjadi perdebatan yang panjang kalau kita berbicara masalah optimalisasi ya. Panjang sekali betul. Kalau diumumkan berapa optimalisasi begitu ya. Tapi kalau dari teknisnya panjang. Tentang bagaimana mengutak-atik kata-kata optimalisasi dalam. Mendingan kita hindari dan masukkan itu tentang Kaizen. Ya, setuju ya. Oke, kemudian oke lah. Ya, kemudian moral hazard sama ya. Moral hazard dengan perbaikan yang dinilai dengan uang ya. Iya, moral hazard management itu ya, Pak ya. Tadi yang dari Pak Rija. Moral management tadi oke. Ya, kemudian itu yang perbaikan ide perbaikan, setiap ide perbaikan dinilai dengan angka uang ya. Iya. Sepakat bahwa bukan nilai uangnya, tapi bagaimana apresiasi dari manajemen dari perusahaan terhadap para pelaku kerja di PT perusahaan ini, bahwa ada penghargaan, kecil apapun itu upaya harus dihargai, gitu kan? Iya, benar-benar. Berupa poin ataupun berupa uang, ya, berupa rupiah. Baik. Nah, terakhir dari saya juga cukup senang, cukup bangga Anda bisa merumuskan satu permasalahan yang kompleks, permasalahan yang favorit ini dikemas menjadi permasalahan teknik industri ya, pembahasan. Ya, benar Pak. Karena ya sehingga bisa terdefine suatu masalah perbaikan ya, masalah perbaikan dari stesen kerja yang sebetulnya apa-apa atau tidak apa-apa, tinggal kita melihatnya dari sisi yang mana ya. Nah, ujung-ujungnya Anda bisa menampilkan satu potret permasalahan yang tidak apa-apa itu menjadi sesuatu ya. Ini sesuatu ada nilainya. Apa yang saya maksudkan? Udah berhasil
memperbaiki permasalahan take time, gitu kan? Iya, Antara benar, Pak. sebelum penerapan ini dan setelah penerapan itu ada take time-nya menjadi lebih singkat, dan itu buat saya itu perusahaan sekelas perusahaan manufaktur Toyota ini sangat berarti sekali kan? Iya, benar, Pak. Ketika kemudian dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, ya kan? Take time itu bagaimana satu unit kendaraan itu keluar terdeliver dari lingkungan pabrik kan, berapa detik, berapa menit itu semuanya benar, Pak. sangat kritis waktunya ya, dan itu satu potensi progress report yang luar biasa buat sebuah perusahaan manufaktur multinasional sekelas Toyota. Take time itu kata kunci. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki take time dari sebuah perusahaan manufaktur kendaraan sekelas Toyota, ya. Jadi ini penelitian ini cukup valuable menurut saya, cukup berharga menurut saya, dan bisa diangkat menjadi contoh buat adik-adik kelas kamu ya. Ya, insya Allah. Baik, itu aja mungkin doa bersama bisa dari kita semua bahwa Anda bisa menyelesaikan nih tugas negara ini. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tugas Anda sebagai mahasiswa. Mengingat apa? Mengingat kamu perjalanan tugas akhir kamu itu di awal cukup repot ya, cukup pelik lah ya. Baik, begitu aja Pak Riza, Pak Devi, dan jadi sesi kedua sudah kita bisa akhiri. Kecuali ada tambahan-tambahan dari Pak Riza, Pak Devi, mana kelihatan ya? Oke, kalau gitu kita skor dulu sidang ini. Dan gimana Pak? Bisa menunggu di ruang di waiting. Oh ya, saya simpan di keluar dulu ya Pak ya. Nggak usah keluar. Saya simpan di waiting room. Saya usah keluar. Oh ya, baik Pak. Ya. Host yang akan siap Pak Host. Oke, sip. Udah beres Pak Host ya, kita bisa diskusi ini. Iya Pak. Masukkan Yudi. Oke, siap. Oke, selamat datang lagi Yudi. Siapa namanya? Pendukungnya Asep udah ada? Ada itu Pak, si Asep. Ada. Baik, kita masuk kembali ke sesi ketiga, yaitu pembacaan lulus tidak lulusnya promovendus kandidat ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan berita acara sidang sarjana. Berita acara sidang sarjana program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 10.26 telah diselenggarakan sidang tugas akhir sarjana program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Unpas semester genap tahun akademik 2019-2020 atas nama kandidat sebagai berikut. NRP nama 163010114 Muhammad Yudiansyah Taufik Triyanto, betul? Betul, Pak. Dosen pembimbing saya sendiri, dosen penelah Bapak Dr. Insinyur Riza Patani Ishak MT. Dosen penguji Dr. Insinyur Haji Cepi Herli Senari MT. Judul tugas akhir optimalisasi beban kerja operator sub AC lower arm di PT XYZ menggunakan metode DMAIC. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan penilaian laporan tugas akhir dan pengujian, maka dengan ini dinyatakan saudara lulus dengan nilai 92,5 dengan huruf A, di mana IPK-nya menjadi 2,87 dan dengan yudisium sangat memuaskan. Demikian berita acara sidang tugas akhir ini dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputuskan di Bandung Jumat 22 Mei 2020 ketua sidang saya sendiri ditandatangani secara virtual ya. Dan dosen penguji Pak Dr. Haji Insinyur dosen penelaah Dr. Insinyur Riza Patani dan Dr. penguji Bapak Dr. Insinyur Haji Cepi ya. Saudara Yudi, kami sebagai atas nama pribadi, keluarga, juga institusi jurusan Teknik Industri Unpas, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan mengucapkan selamat buat Anda, buat keluarga Anda yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas keluarga Anda ini tepat pada waktunya, ya, bukan tepat waktu, bukan tepat waktu, tapi tepat pada waktunya, ya. Just in time, Pak. Iya, demikian saja. Saya akhiri sidang tugas akhir ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya sebagai petugas saya kembalikan pada hostnya, Pak Yogi.